Halo guys, bertemu lagi dengan saya Alex. Kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu produk terlaris dan terfavorit kita di pasaran Indonesia. Video produk ini sebelumnya pernah diupload ke channel YouTube kami. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya, silahkan klik link di atas ini. Dan video itu pun sudah dapat banyak komentar dan pertanyaan. Salah satunya, apakah produk ini bisa dipakai untuk olah makanan? Dan berapa sih harga produk ini? Penasaran? Namun, sebelum melanjutkan video ini, yuk tekan tombol like dan subscribe-nya yang ada di bawah. Dan juga share video ini ke teman atau saudara kamu tentang alat-alat perkakas, tentunya hanya dari Fujiyama. Wan, sini Wan, bawa mesinnya Wan. Oke. Ya, ini dia mesinnya. Pasti tidak asing lagi ya Sobat Fujiyama. Ini mesin kita, namanya Portable Planer Fujiyama dengan tipe PP9012. Mesin ini juga bisa disebut sebagai mesin ketam duduk, mesin serut duduk, dan juga ada yang sebut ini sebagai mesin sugu duduk. Wan, mulai kita buka Wan, mesinnya Wan. Ya, bisa dilihat kita packingnya rapi ya ini ya. Ini ada label dari perusahaan kami, karena untuk menjaga keamanan serta isi yang ada di dalam mesin ini. Dan cara membukanya harus menggunakan cutter terlebih dahulu untuk mencopot labelnya. Oke, kemudian menggunakan obeng dengan kepala yang pipi atau obeng minus. Untuk dibuka dulu, kunci-kuncinya ada di 4 sisi. Ya, ada 2 di depan sini, 2 di belakang, dan 1 di sebelah sini lagi. Ya, mungkin juga bisa dibantu dengan palu karet ya untuk mempermudah pembukaannya. Terus kenapa kita juga menggunakan packing kayu itu untuk menjaga supaya mesinnya aman, tidak hancur pada saat dikirim baik ke Jakarta maupun di luar kota Jakarta ya. Bahkan bisa sampai ke Papua. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Ya, mungkin sambil menjawab pertanyaan juga ya. Berapa sih harga mesin ini? Harga mesin ini sekitar 7 jutaan lah. Dan bisa dapat dibeli di toko-toko terdekat teman-teman semua. Baik itu di Jakarta maupun di luar kota Jakarta. Dan juga sudah ada di market online. Jadi bisa dibeli secara online produk ini. Tentunya aman ya kalau dikirim online karena packingannya itu dari kayu. Yuk kita angkat sama-sama. Oke. Ya, bisa dilihat ini mesinnya. Kita putar terlebih dahulu. Tampak depannya adalah yang ini. Oke. Mungkin diangkat dulu keluar dari kantong plastiknya. Oke, seperti ini. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya kita ya untuk apa saja yang kita dapat pada saat kita membeli mesin ini. Oh sorry, ini adalah aksesoris yang bisa didapat pada saat kita teman-teman semua membeli mesin ini. Dan di dalamnya ya ada buku manual ya. Buku manualnya bisa dibaca ini nanti untuk spesifikasinya. Spesifikasi dari mesin ini adalah menggunakan listrik dengan tegangan 220 volt. Berat totalnya adalah 27 kilo ya. Itu berat dari mesin ini sendiri tanpa kayu. Kemudian kecepatannya adalah 8.500 rotasi per menit bila tidak ada beban. Kemudian
untuk lebar dari mesin serut ini kiri ke kanan selebar 30 cm atau 300 mm. Ya. Kemudian kita juga memberikan aksesoris di dalam ini adalah sepasang arang atau carbon brush kita sebutnya, atau juga bisa disebut cool. Arang ini ya bisa dilihat, arang ini adalah posisinya di sini ya. Oke. Bisa dilihat posisinya ada di sini. Mungkin boleh dicoba Ridwan, dibuka, diperlihatkan. Setiap kali sebelum mesin ini digunakan, arang sebaiknya diperiksa terlebih dahulu apakah arang ini masih cukup atau tidak. Ya, bisa dilihat ya, ini arangnya masih cukup tebal dan cukup ketinggian ini. Oleh karena itu mesin ini aman digunakan. Silakan dimasukkan kembali. Oke, nah sekarang kita lihat lagi aksesoris lainnya. Ya, ini ada, ini gunanya untuk apa nih, Wan? Untuk mengukur mata pisau. Oh, mengukur mata pisau, ya. Memasang mata pisau. Untuk memasang mata pisau. Seperti tadi diketahui, mata pisaunya ini adalah lebarnya 300 mm dan pisau yang digunakan yang berikut sudah dapat di dalam mesin ini ada satu pasang, artinya 2 buah pisau, dan pisaunya itu berbahan HSS. Dan juga selain daripada itu kita juga ada aksesoris yang lain, yaitu ini apa nih, Wan? Kunci T. Kunci T digunakan di mana? Untuk membuka baut mata. Baut mata. Ya, kegunaan kunci T ini adalah untuk membuka baut pada mata pisau yang bisa diganti pada saat nanti sudah tumpul. Total ada 6 baut saat ini yang akan kita coba copot. Coba Wan, dicopot Wan. Ya. Ya, sambil menunggu mungkin saya bisa jawab pertanyaan sedikit dari teman-teman kita yang sudah mengirimkan pertanyaan ke dalam channel YouTube kami. Ya, ada pertanyaan dari Dewi Mebel Jati. Untuk ketebalan kayu 1 cm bagus nggak kira-kira, Bang? Memang betul untuk mesin ini minimum ketebalan yang bisa kita pakai adalah 1 cm. Sedangkan lebar maksimal bisa sampai 30 cm atau 300 mm. Dan juga sekalian saya juga akan jawab pertanyaan dari Eka Ramdhani. Kayu lebar 25 cm, tebal 3 mm, kira-kira pecah atau tidak? Saya rasa untuk ketebalan kayu 3 mm tidak bisa ya Bang ya, karena terlalu tipis. Minimum sebaiknya mulai dari 10 mili Bang, baru hasilnya maksimal ya Wan. Bagaimana Wan? Oke, kita lihat, kita cabut dulu untuk pisaunya. Bisa dilihat, nah ini pisaunya yang berbahan HSS tadi yang seperti saya sampaikan. Pisau ini ada 2 bilah dia yang harus kita ganti pada saat dia tumpul. Nah, ini sekarang keadaan pisau masih rapi dan masih bagus karena mesin ini kita buka dari mesin yang baru. Oke, boleh dipasang kembali. Nah, dipastikan setiap baut kencang ya pada saat dipasang kembali, karena akan berpengaruh pada hasil serut nanti. Dan mesin ini mempunyai kemampuan sebesar 1650 watt atau arus yang dialirkan sekitar 7,6 ampere. Jadi tentu dipastikan listrik di rumah teman-teman ataupun di tempat teman-teman bekerja mencukupi kemampuan sampai daya sebesar tersebut. Ya, mungkin sambil menunggu saya jawab lagi pertanyaan yang lain. Dari Bapak Gio Yogi, untuk serut material foam atau nilon bisakah? Jawabannya bisa sih Pak, karena pernah kita serut nilon juga, tapi mungkin untuk jangka panjang kemungkinan besar akan kalah di mata pisaunya Pak. Jadi mungkin perlu dicari mata pisau yang sesuai ya Pak ya, karena mata pisau kita paling utama adalah hanya untuk kayu. Nah, kalau untuk Bapak Ari Mentan,
setelan untuk mempercepat jalan kayunya bagaimana? Setelan untuk mempercepat tidak ada sebetulnya, karena di sini hanya ada fungsi on off saja. Sekali nyala kecepatannya 1, yaitu 8.500 rpm tadi. Jadi Pak, untuk kecepatan tidak bisa di adjust ya Pak ya, dia hanya satu kecepatan. Jadi tinggal bagaimana cara Bapak memasukkan kayunya pada saat nanti mesin sudah berjalan. Lalu saya juga akan menjawab pertanyaan dari Jan Bergas. Kak mau tanya, mesin ini kalau disetting untuk merajang bahan makanan bisa nggak ya? Mungkin yang saya akan tanya kembali bahan makanan apa ya Pak ya? Karena kan memang utama mesin ini adalah untuk kayu Pak. Tapi kalau bahan makanan tersebut mungkin masih cukup keras dan bisa diserut, mungkin bisa Pak. Selama bahan itu masih mempunyai kekerasan seperti sebalok kayu lah, kira-kira gitulah Pak jawabannya. Lalu dari Latifah Sulistiowati, tebal kayu maksimal berapa ya? Nah, tebal kayunya ya bisa dilihat di sebelah sini, maksimum bisa sampai 16 cm. Tapi lebih daripada itu tidak bisa ya, karena memang kapasitas mesin ini hanya sampai 16 cm. Nah, mungkin kalau bisa dilihat ini berapa inci, mungkin hampir 7 inci ya. Bisa kita, atau sorry, 6,5 inci, kurang lebih 6,5 inci. Ya, kita sudah memasang kembali dan menutup covernya kembali supaya aman ya, jangan sampai ada terjadi kecelakaan saat bekerja karena tidak cukup aman, sehingga kita harus tutup covernya kembali supaya pisaunya tidak ataupun hasil serutan tidak keluar dari sisi bilah di sebelah sini ya. Nah, sekarang kita ada lagi aksesoris yang mau dipasang di atas ya, supaya kotak ini bisa naik turun dan kita bisa mengatur ketebalan dari mesin ini. Kita balik dulu. Ya. Oke. Ya, dipasang di atas sini dengan cara dibuka dulu bautnya terlebih dahulu. Kemudian kita pasang ya, ini ya yang namanya engkolannya untuk mengatur ketinggian. Coba dipasang Mas. Nah, inilah alat yang nanti bisa mengatur ketinggian hingga sampai 16 cm dengan cara diputar. Ya. Oke, dikencangkan terlebih dahulu. Yes, oke. Nah, dengan seperti ini ya, cara memutarnya kalau ke kiri itu turun, ke kanan itu naik. Mungkin kita balik dulu ke sini mesinnya biar kelihatan. Ya, oke, stop. Ya, ya, bisa dilihat ya kalau saya putar ke atas saya putar ke sebelah kanan, dia akan naik. Oke, bisa dilihat begini. Sudah berapa ketinggiannya? Ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita sudah pada ketinggian 8 cm ya. Itu kita putar ke kanan. Nah, kalau putar ke kiri dia akan turun ke bawah. Mungkin coba sampai 6 cm bisa kelihatan. Sudah? Oke. Ini sudah di oh ya, ini hampir ya. Ya. Inilah sudah di 6 cm ya. Begitu caranya untuk mengatur ketinggian dari mesin ini sebelum dia menyerut. Tentu diatur ketinggian pada saat sebelum bilah kayu ataupun balok kayu tersebut masuk ke dalam mesin ini untuk diserut. Nah, kemudian kita juga ada lagi satu aksesoris lagi di sini, yaitu sebuah kunci L kecil. Ya, kunci L kecil ini. Coba Wan, mungkin dibuka dulu Wan, biar kelihatan. Ini dinaikin dulu. Oke. Nah, dipastikan ya permukaan dari tempat mesin ini berdiri harus rata ya, supaya maksimal kerja mesin ini. Nah, ini ada satu baut L di sini kecil. Ini tujuannya adalah untuk menjaga supaya lempengan ini posisinya datar. Lebih datar lebih baik, karena dengan begitu hasil serut yang keluar nanti akan lebih maksimal. Oke, coba dikasih lihat Wan, itu dibuka.
Ya, selanjutnya saya menjawab lagi pertanyaan dari Bang Ipul, anak tukang. Fujiyama sama bagus mana Om? Jadi jangan takut, mudah sekali untuk mencari servis produk ini di Surabaya. Kami akan meluncurkan aplikasi Fujiyama di Play Store maupun Apple Store untuk kemudahan Bapak Ibu semua untuk mencari suku cadang dari produk-produk mesin-mesin kami.